Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini akan saya jelaskan bagaimana cara pembubutan eksentriks. Langkah pertama yang akan kita gunakan adalah, menentukan gambar kerja yang akan kita buat pada bubut eksentriks ini. Pada tahapan yang kedua ini yang akan saya jelaskan adalah tentang teknik pembubutan eksentriks, di mana proses pembubutan eksentriks ini tentukan dulu dan bubut dulu bagian muka dan bagian rata atau bubut facing dan bubut ratanya sesuai dengan diameter yang kita inginkan. Setelah kita selesai pada sisi pertama, maka sisi sebaliknya kita lakukan proses pembubutan juga. Nah, pada tahapan ini lakukan pengukuran dari hasil yang telah kita bubut. Pastikan hasil benda kerja sesuai dengan gambar yang kita contoh. Setelah menemukan diameter benda kerja, maka kita menggunakan high gauge dan setting high gauge sesuai dengan tengah-tengah atau jari-jari pada lingkaran benda kerja tersebut. Lalu dengan menggunakan ujung bagian high gauge yang tajam, maka goreskan ujung high gauge pada permukaan benda kerja dengan sumbu X dan Y supaya ditemukan titik pusat daripada benda kerja tersebut. Langkah berikutnya adalah dengan cara menggunakan high gauge tetap sama. Langkah kita adalah atau tujuan kita pada tahapan ini adalah menggeser titik pusatnya sesuai dengan milimeter atau penggeseran sesuai dengan gambar. Caranya adalah dengan cara mengatur high gauge dengan ketinggian atau pergeseran sesuai gambar, kemudian sama dengan cara goreskan pada bagian sumbu X atau Y sesuai dengan keinginan yang akan kita geser. Goreskan pada bagian ujung dan sumbu X supaya kita melihat hasil goresan atau sumbu yang baru sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Setelah kita mendapatkan goresan, maka goresan tersebut kita sebut sebagai titik pusat yang baru atau titik pusat dalam bubut eksentris. Nah, langkah selanjutnya setelah kita mendapatkan titik pusat itu, maka kita lakukan proses pengedrilan atau pengefresan dengan menggunakan mesin fresh. Cari atau lakukan pengeboran atau pengedrilan pada titik yang sudah kita goreskan tadi dengan cara disetel sesuai dengan jarak dan sumbu yang kita peroleh tadi. Nah, pada tahapan ini telah kita dapatkan sumbu baru atau titik pusat baru yang akan kita gunakan sebagai acuan dalam proses pembubutan eksentris tersebut. Nah, perlu kita ketahui pada tahapan ini tugas kita adalah menentukan di mana titik pusat daripada cekam independen itu sendiri. Kenapa? Karena cekam independen ini membutuhkan penyetelan yang lebih detail, sehingga kita perlu hati-hati. Langkah pertama kita adalah pastikan tailstock atau center pada bagian tailstock itu sendiri tepat pada bagian tengah-tengah pada benda kerja itu sendiri. Saya ulangi, pastikan tailstock tepat berada pada center dari benda kerja itu sendiri, atau kita belum menyeting eksentris yang akan kita buat. Perlu diulangi, pada tahapan ini tugas Anda adalah menentukan titik pusatnya di mana pada tengah-tengah pada benda kerja itu sendiri. Ingat, belum kita setel. Setelah kita tengah-tengah, pas berada pada tengah-tengah, maka tugas Anda adalah menyetel pada bagian X atau Y, sumbu X atau Y dengan cara menggeser pada bagian cekamnya itu sendiri.
Pastikan setelah kita menggeser titik pusat dengan cara menyetel ragum, pastikan tailstock itu sendiri berada pada bagian titik pusat yang baru, sehingga dipastikan bahwa poros putaran daripada mesin bubut itu sendiri atau benda kerja itu sendiri tepat berada pada bagian titik pusat yang baru. Lakukan pengencangan pada bagian cekam independen tersebut supaya pegangan yang kita lakukan pada benda kerja kuat, dengan harapan benda kerja tidak lari atau tidak loncat saat kita memutar pada bagian mesin bubut. Pada tahapan ini Anda diminta untuk memastikan apakah putaran tepat pada bagian pusat yang baru dengan cara memutar dan menempatkan tailstock atau sumbu atau center pada bagian titik pusat yang baru dengan cara diputar mesin atau dijalankan mesin bubutnya. Setel pada bagian ujung pahat supaya tepat berada pada bagian center pada tailstock itu sendiri. Kemudian langkah berikutnya bisa kita lakukan proses pembubutan. Setelah semua siap, maka langkah kita adalah melakukan proses pembubutan dengan diameter pada pusat yang baru. Nah, pada langkah ini tentunya tugas Anda adalah menentukan seberapa besar diameter daripada diameter benda kerja yang akan kita buat pada titik pusat eksentris yang baru ini. Dengan melihat job sheet dan melihat ukuran, pastikan ukuran yang akan Anda buat sesuai dengan kriteria pada gambar benda kerja. Pada tahapan ini, tugas Anda adalah membubut, baik bubut rata ataupun bubut muka dengan menggunakan pisau yang telah ditentukan dengan teliti dan hati-hati. Perlu Anda ketahui, saat proses pembubutan ini tidak diperkenankan menggunakan high speed atau putaran yang tinggi. Mengapa? Karena putaran benda kerja di mesin bubut ini karena eksentris, maka momen atau gaya putar yang digunakan itu tidak merata, sehingga hantaman atau proses pemakanan pada pisau mengalami hantaman yang tidak seimbang, sehingga mengakibatkan pisau akan cepat aus, atau bahkan jika putarannya tidak tepat maka pisau akan patah. Setelah Anda selesai pembubutan pada sisi 1, maka tugas Anda yang berikutnya adalah melakukan proses pembubutan pada sisi sebaliknya, tentunya dengan cara yang sama dan memperhatikan kepresisian dan ketelitian sesuai atau disesuaikan dengan gambar kerja. Terima kasih apa yang telah dilihat dan disimak. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi perhatian dan pelajaran dan dapat memahami bagaimana teknik pembubutan eksentris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.